sudah menjadi sunatullah. Satu orang yang menjadi tetamu, maka tuan rumah akan mulia. Jadi tuan Allah SWT, adik kasih kita semua ni tetamu. Allah mulia. Allah beri banyak ganjaran. Satu orang yang daripada rumah dia berjalan, dia menyempurnakan wudu di rumah dia, dan dia berjalan ke rumah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia ganjaran. Satu langkah Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya. Langkah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan satu dosa dia. Langkah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala beri dia satu pahala. Untuk yang naik kendaraan, kalau begitu setiap putaran roda adalah, kalau dapat roda 4 kali pahala, kan? Atau lah. Jadi teman-teman, kalau sementara kita mau banyak syukur pada Allah. Jadi bila kita jalan kaki ini, kita pendek-pendekkan langkah kita. Juga tentang melihat satu orang yang berjalan menuju rumah Allah dalam kegelapan, maka di akhirat nanti Allah SWT akan beri dia nur yang sempurna, cahaya yang sempurna. Jadi tuan-tuan, kalau SWT sesungguhnya kejayaan manusia hanya saja dalam agama Allah. Allah SWT Maha Adil, Maha Bijaksana, telah meletakkan kejayaan ini hanya dalam agama. Allah tidak letak di tempat lain. Jadi satu orang yang kurang upaya boleh berjaya bila dia amalkan agama yang sempurna. Kita duduk di sini, kita mau fikir, kita mau risau. Tuan-tuan ada fikir, saya berpikir bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita di dunia ini. Berapa banyak sudah amal yang kita buat, berapa banyak persediaan yang kita sediakan untuk kita bawa jumpa Allah SWT. Inilah yang kita mau pikir. Kita bukan mau senama yang hebat-hebat, kan? Ustaz kita ini hebat. Cuma kita di sini kita majlis pikir. Dipanggil apa? Majlis fikir iman dan amal. Jadi tuan-tuan duduk fikir, saya pun duduk fikir. Bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita. Kita bawa jumpa Allah SWT di akhirat. Hari ini Allah SWT telah beri kita beri kita peluang. Setiap hari Allah beri kita nafas, bangunkan kita. Kita hari-hari kita mati kecil sebabnya. Tidur tu mati kecil lah. Roh berpisah daripada jasadnya. Esok pagi Allah bagi lagi kita hidup, alhamdulillah. Karena Allah bagi peluang kita. Kita buat persediaan untuk menuju akhirat Allah SWT. Adik-adik, abang-abang, daripada Allah SWT. Sesungguhnya hidup kita ini adalah satu perjalanan. Perjalanan yang sangat jauh, mengambil masa yang sangat lama. Cuma di dunia ini, terutama Allah SWT, perjalanan kita singkat saja. Kita mau menuju Allah SWT itu kan, terutama Allah SWT, perjalanannya sebenarnya sangat jauh. Tapi di dunia ini perjalanannya singkat saja untuk menuju kepada destinasi yang seterusnya. Apa selepas alam dunia ini, alam barzakh, kubur, terusnya masyarakat, dan seterusnya sehingga surga atau neraka. Jadi teman-teman Allah SWT, persediaan untuk menuju kepada kehidupan yang abadan selama-lamanya
memerlukan bekalan yang sangat banyak. Jadi persediaan bekalan yang kita mesti sediakan hanya saja di dunia ini. Di alam bila kita tinggalkan dunia ini, kita masuk alam kubur, di situ tidak ada lagi persediaan. Di sana apa? Di sana tempat kita dibalas. Dunia ini tempat ujian, uji kita keadaan yang kita tinggalkan dunia ini, barulah Allah SWT kan soal kita. Jadi ada yang dibilang Allah SWT, hari ini umur kita 60-70 tahun. Ada yang belum sampai belum lahir pun dia di dalam kandungan sudah Allah ambil. Ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun pun tak sampai. Ada lebih daripada 70 tahun, 100 tahun. Umur dia 100 tahun pun tak boleh berapa je kan. Jadi tuan-tuan Allah SWT, umur kita lebih kurang 60-70 tahun di dunia ini, untuk kita membuat persediaan bekalan kita menuju kepada akhiratnya selama-lama. Perjalanan yang sangat jauh depan. Jadi itulah kita hari ini kita mau pikir pembahasan amal kita. Jadi ulama bagi tahu untuk satu orang dia menyempurnakan iman dalam diri dia. Kita tahu rukun Islam ada 5 kan. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji. Jadi tuan-tuan Allah SWT, 5 perkara ini untuk kita melaksanakannya, kita perlu kekuatan iman. Pertama sekali, la ilaha illallah. Jadi bila satu orang dia ada la ilaha illallah, maka 4 tadi bila dia amal dengan sempurna Allah terima. Tapi bila dia tidak ada la ilaha illallah, dia sempurnakan 4 tadi, walaupun sempurna tapi Allah tolak, sama dia tidak ada. Hari ini kita tengok kadang orang kafir pun puasa juga kan, kesan daripada amal orang Islam, orang kafir pun terkesan mau amal cara orang Islam. Tapi dia tidak terkesan untuk masuk Islam, dia terkesan mau amal. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi asas kepada perkara ini adalah iman. Jadi satu orang yang dia menyempurnakan iman dia sempurna, maka mudah dia untuk buat perintah Allah SWT yang lain. Tapi satu orang yang dia tidak dapat sempurnakan iman dia lemah dalam menyempurnakan amal dia. Satu orang yang tidak ada iman, apapun tidak sempurna. Jadi hari ini tuan-tuan Allah SWT, kita mau macam mana sebelum kita jumpa Allah SWT, kita dapat sempurnakan iman dalam diri kita, agama yang Allah SWT bagi. Jadi bila satu orang dia menyempurnakan iman dia, maka apa perintah Allah datang pun mudah untuk dia. Jadi macam mana kita mau datangkan iman? Pertama sekali kita mau banyak cerita kebesaran Allah dalam dengan kawan-kawan kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita, orang kampung kita. Pertama sekali untuk kita datangkan kekuatan iman, kita mau hari-hari cerita kebesaran Allah. Allah SWT cipta 7 betara langit, Allah SWT cipta 7 betara bumi, Allah SWT cipta 7 lautan. Subhanallah. Allah SWT cipta langit tanpa tiang. Allah SWT cipta bulan, bintang, matahari, tidak ada tali untuk bergantung. Allah SWT cipta siang dan malam. Allah SWT cipta pasang surut air lautan. Semua ciptaan Allah. Kita mau cerita dengan Allah, dengan orang yang kawan-kawan kita,
Allah SWT cipta awan. Hari ini kita nampak awan, mendung, gelap. Apa keluar daripada mulut kita? Ada lama lagi menjadi. Jadi kita mau cakap iman, macam mana? Bukan awan yang bagi turun hujan, tapi yang bagi turun hujan Allah. Kita mau nanti apa hujan. Jadi untuk datangkan iman, 4 perkara kita mau latih diri kita ni, 4 panca indera kita. Pertama daripada penglihatan kita. Apa yang kita nampak ni kita munafik. Kita nampak matahari bagi panas, panas pun matahari. Kita munafik, bukan matahari yang bagi panas, tapi yang datangkan kepanasan itu adalah Allah. Hari ini kita berada di Kundasan, datang angin itu Allah SWT. Dan kita munafik, bukan keadaan angin itu yang bagi sejuk, tapi yang datangkan kesejukan itu Allah SWT. Hari kita nampak tuan-tuan ya, matahari itu jauh, kita di sini panas. Tapi kita lagi Gunung Kinabalu, semakin kita naik semakin sejuk deh. Padahal makin dekat dengan matahari. Siapa yang datangkan panas? Allah. Apa yang datangkan sejuk? Allah. Saat kedua kita mau latih kita punya percakapan. Kita punya cakap ni teman-teman, kita mau latih hari-hari cakap kebesaran Allah. Kita makan yang baik kenyang, bukan makanan yang kenyang Allah. Kita minum, kita latih percakapan kita dengan kawan kita, anak kita. Bukan air yang bagi hilang dahaga, bagi hilang dahaga Allah. Kita mau latih percakapan kita. Ketiga, kita mau latih kita punya pendengaran. Kita mau dengar, hari-hari mau dengar kebesaran Allah. Hari-hari mau dengar kebesaran Allah. Dengan kawan kita, tentulah sahabat. Ada sahabat, dia akan tarik tangan sahabat yang lain. Ijlis minal mu'minu sa'adan. Mari kita duduk sebentar beriman pada Allah. Mereka hari-hari cerita kebesaran Allah. Jadi sahabat yang hari-hari akan dengar kebesaran Allah, dan sahabat yang lain akan hari-hari cakap kebesaran Allah, berganti-ganti. Semata-mata untuk bentuk iman. Tidak ada perkara lain. Hari kita duduk, tarik kawan kita duduk, satu game dulu, cerita dulu bisnes, cerita dulu perkara-perkara dunia. Kita tidak latih diri kita untuk tarik tangan kawan kita duduk untuk cerita iman, kebesaran Allah. Dan keempat, kita mau latih pikiran kita. Kalau fikir kebesaran Allah, nikmat-nikmat yang Allah bagi. Allah pun dalam Quran ada setengah ayat bagi tahu, tidakkah kamu lihat macam mana kami menciptakan gunung ganang. Allah bagi kita, Allah dalam ayat Quran itu Allah suruh kita berfikir. Kita nampak gunung, Allah suruh kita berfikir macam mana Allah cipta gunung. Dengan kukuhnya dia di situ, tidak goyang dia. Allah bagi kita, suruh kita berfikir. Bukan kita mau fikir zat Allah, kita tidak boleh fikir zat Allah macam mana keadaan Allah, tapi kita mau fikir nikmat yang Allah bagi. Jadi teman-teman, kalau SWT, 4 panca indera kita ni adalah sebagai sebuah saluran. Dipanggil tamsilannya lebih kurang seperti anak sungai yang mengalir menuju tasik. Jadi kita anggap tasik ini sebagai hati. Jadi tetap kalau semata, bila kita hari-hari latih kita punya panca indera ini, cerita kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikir kebesaran Allah, maka 4 panca indera kita ni akan memberi kesan pada hati. Hati kita ni akan terkesan dengan apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita fikir. Inilah akan memberi kesan dalam hati. Hati ni apa tuan-tuan mulia? Hati ni adalah raja kepada seluruh tubuh kita. Bila satu orang baik hati dia, maka baiklah orang. Bila satu orang buruk hati dia, buruklah orang tersebut. Jadi yang membentuk hati ni tuan-tuan mulia 4 panca indera. Mata, telinga, mulut, pikiran. Jadi kenapa hari ini tuan-tuan mulia berat untuk kita datang pada perintah Allah?
berat kita untuk amalkan perintah-perintah Allah. Baca Quran pun berat, sholat sunnah pun berat, zikir pun berat. Bukan kita tidak tahu, kita tahu. Kita tahu ganjaran Allah. Orang baca Quran, Allah beri ganjaran 1 ayat 10 pahala, zikir. Tapi tuan-tuan mulia, sebab kita punya kekuatan iman kurang. Siapa? Kita punya kekuatan dunia lagi lebih sikit. Kenapa ada kekuatan dunia? Sebab kita hari-hari kita fikir dunia. Macam mana aku memajukan bisnes, macam mana aku memajukan, macam mana mau besarkan rumah, besarkan kereta. Hari-hari kita nampak dunia. Oh cantiknya dunia, oh cantiknya kereta, oh cantiknya. Semua kita tengok kebesaran-kebesaran dunia. Hari-hari kita dengar cerita-cerita dunia dengan kawan kita. Si anu ini, si anu ini. Kita hari-hari cakap kebesaran dunia. Sehingga apa? Sehingga kebesaran dunia ini telah membentuk hati kita. Sehingga hati kita ini berat untuk datang kepada perintah Allah. Jadi itulah teman-teman, kita mau latih diri kita, belajar, cakap dengan kawan kita. Kalau kita tidak boleh cakap dengan orang yang kita tidak kenal, kita cakap dengan orang yang kita kenal. Siapa kawan kita? Bayu kan, Bayu hari-hari bawa kawan dia. Bayu Muhammad hari-hari bawa si Bayu. Mana si Bayu? Subhanallah. Jadi tuan-tuan kalau SWT, untuk itulah kita mau latih hari-hari. Jadi ulama bagi tahu, bila satu orang dia hati dia sudah sempurna, bulat pada Allah, maka apa-apa datang, perintah datang pada dia, dia akan terus laksana. Apa-apa ujian datang pada dia, dia terus cari Allah. Jadi iman dia tu ada minta maaf kalau ada salah boleh beritahu. Iman dia kita ada 3 penyaksian. Pertama daripada hati kita, kedua lisan kita, ketiga perbuatan kita. Jadi kalau satu orang tuan-tuan mulia, kita mau tahu macam mana keadaan iman dia. Kita tengok bila datang ujian pada dia, kita tengok keadaan dia. Kita tengok keadaan diri kita, kita tengok keadaan diri kita. Bila sesuatu ujian datang pada diri kita, kita tengok keadaan diri kita. Apa amal kita? Kita boleh cakap Allah kan, percakapan kita boleh cakap. Tapi hati kita macam mana? Hati kita macam mana? Bila Allah datangkan ujian, siapa yang kita mau cari itu? Allah datangkan musibah, siapa kita mau cari itu? Cari Allah, itu cari Allah. Tapi hati kita macam mana? Dan kita mau tahu apa hati kita, apa ada dalam hati kita, kita tengok apa amal kita, apa perbuatan kita. Jadi kalau dia betul iman dia sempurna pada Allah, bila datang ujian pada diri kita terus cari Allah. Minta pada Allah, ya Allah, dari keadaan susah, ya Allah. Contohnya kalau kita sakit ya, sakit Allah, sakit Allah. Masjid Allah sakit. Latih diri kita. Sebelum ni kita direct cari obat. Penting dia cari pinang tadi. Sedangkan obat tidak ada kuasa. Yang bagi semua Allah. Yang datangkan sakit Allah, yang bagi semua pun Allah. Cari Allah, ya Allah sakit aku, sakit kaki aku, sakit perut aku, sakit. Nabi Musa AS kemudian bila dia sakit, dia mengajar pada Allah. Nabi Musa AS kalam Allah, boleh berkata-kata direct dengan Allah. Minta pada ya Allah sakit perut Allah. Ustaz ceritakan kisah ni, saya cerita balikkan. Kalau tuan-tuan minta dalil saya tidak boleh lagi. Tapi begitu ya Allah sakit perut. Minta pada Allah, Nabi Musa kalam Allah, minta pada Allah. Nanti Allah bagi tahu
Musa, kau pergi sekian-sekian tempat, kau cari sekian-sekian pokok, kau ambil daun dia, kau makan. Musa alaihissalam dia pergi dari dapat daun pokok, jumpa pokok, dapat daun, makan, alhamdulillah Allah beri sumber. Satu kali Allah uji lagi Nabi Musa alaihissalam, sakit lagi perut. Tapi kali ini tidak dari Allah. Terus pergi mana yang pokok Allah bagi tahu. Pokok yang sama yang Allah bagi tahu. Nah, yang pertama kali sakit, pokok yang sama, daun yang sama. Makan tidak sembuh, tidak hilang sakit, bahkan bertambah lagi. Baru ya Allah sakit. Baru Allah apa? Allah ajar apa? Allah beritahu usahaan. Pertama kau cari. Aku bila sakit, tapi kali ini pula kau cari terus daun. Sedangkan yang menyembuhkan itu Allah. Jadi kisahnya Allah rakaman. Allah pelihara, Allah simpan untuk diperdengarkan untuk umat akhir zaman. Supaya apa? Supaya umat akhir zaman ini ambil natijah, ambil kesan, ambil dia punya pengajarannya. Jadi terutama kalau sementara sampai pada kita. Jadi hari ini begitulah juga keadaan kita. Bila kita datang musibah, maka kita mau latih diri kita untuk cari Allah. Jadi satu orang dia akan berat untuk datang pada perintah Allah, cari Allah bila dia tidak usahakan imannya. Usahakan benda lain, maka dia akan cari benda lain. Sakit cari obat dahulu. Bila dia ada susah dalam keuangan ekonomi, dia mencari kawan dia dulu.